Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Raka Nugra, NIM 2307127080. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait responsi modul sistem pengkondisian udara. Adapun alat yang digunakan pada praktikum sistem pengkondisian udara kali ini adalah AC atau air conditioner. Tujuan pelaksanaan praktikum sistem perkondisian panas ialah yang pertama untuk mengetahui nilai Coefficient of Performance atau COP standar pada sistem pengkondisian udara. Yang kedua itu mengetahui sistem efisiensi dari refrigerasi. Yang ketiga efektivitas kondensor dan pemanfaatannya. Yang keempat adalah efektivitas dari evaporator. Baik untuk K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja pada praktikum sistem pengkondisian udara ini, dikarenakan kita menggunakan peralatan yang berkaitan dengan listrik, alangkah baiknya kita menjaga keadaan tangan kita agar selalu kering ketika menghidupkan ataupun mematikan listrik tersebut. Seperti kita ingin menghidupkan kompresor ataupun panel kontrol, itu sebaiknya menggunakan tangan yang dalam keadaan kering agar terhindar dari sengatan arus listrik tersebut. Dan untuk hal yang tidak boleh dilakukan ketika praktikum ialah bermain-main saat praktikum, karena ketika kita bermain-main itu dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan juga pemahaman kita terhadap materi tersebut juga akan terganggu. Mesin pendingin adalah salah satu mesin yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan menuju luar ruangan. Adapun sistem mesin pendingin yang sering digunakan atau yang umum digunakan ialah sistem kompresi uap. Prinsip kerja dari mesin pendingin, jika motor penggerak berputar, maka kompresor juga akan ikut berputar, sehingga dengan berputarnya kompresor tersebut, maka temperatur dan juga tekanan dari refrigeran akan meningkat ataupun akan naik. Hal ini disebabkan oleh molekul dari refrigeran bergerak lebih cepat akibat terjadinya proses kompresi yang terjadi. Gas dari refrigeran akan merambat pada pipa-pipa kondensor ataupun media pendingin lainnya. Sistem yang menghasilkan proses refrigerasi adalah refrigerator atau pompa panas, dan siklusnya juga disebut dengan siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi yang paling banyak digunakan ialah siklus kompresi uap sederhana. Sedikit saya menjelaskan terkait siklus refrigerasi pada kompresi uap standar. Baik, saya akan melampirkan berupa diagram entalpi dan juga pressure yang terjadi pada siklus uap standar. Siklus kompresi uap standar terlihat pada titik 1 menuju titik 2, kompresi secara adiabatik dan reversibel dari uap jenuh menuju tekanan kondenser. Refrigeran merupakan uap bertekanan rendah dikompresi sehingga menghasilkan refrigeran yang memiliki tekanan dan juga temperatur yang tinggi. Proses ini bertujuan agar refrigeran dapat melepaskan panas pada kondensor. Kemudian pada titik kedua dan titik ketiga, titik kedua menuju titik ketiga, pelepasan kalor atau pelepasan panas secara reversibel pada tekanan konstan menyebabkan penurunan panas dan pengembunan pada refrigeran atau pengembunan refrigeran. Refrigeran bertekanan dan bertemperatur tinggi melepaskan kalor ke lingkungan dengan tekanan yang konstan pada kondensor atau di kondensor. Hal ini mengakibatkan refrigeran berubah dari uap menjadi cair. Baik, kemudian titik 3 menuju titik 4. Pada titik ini, ekspansi irreversibel pada entalpi konstan dari cairan jenuh menuju tekanan evaporator. Refrigeran cair bertekanan tinggi melewati katup ekspansi sehingga tekanannya turun drastis dan juga temperaturnya menjadi lebih rendah. Pada tahap ini, refrigeran menjadi campuran antara cair dan juga uap dingin. Kemudian pada titik 4 menuju titik 1. Pada titik ini terjadi penambahan kalor atau penambahan panas pada tekanan tetap yang menyebabkan penguapan menuju uap jenuh. Refrigeran menyerap panas dari udara ruangan di evaporator sehingga berubah dari cair menjadi uap.
Proses ini menghasilkan efek pendinginan pada ruangan. Beginilah siklus kompresi uap standar yang terjadi, yang begitu terus berulang, mulai dari tahap pertama itu kompresi, yang kedua kondensasi, yang ketiga ekspansi, dan yang diakhiri dengan evaporasi. Hal ini terjadi terus-menerus. Baiklah, untuk prosedur pada praktikum kali ini atau praktikum sistem pengkondisian udara terbagi menjadi 3. Yang pertama prosedur pengisian refrigan, yang kedua itu prosedur pengujian alat, yang ketiga prosedur pengambilan data. Yang pertama adalah prosedur pengisian refrigan. Adapun prosedur pengisian refrigan sebagai berikut. Yang pertama, memvakum sistem. Untuk menghilangkan udara yang terdapat dalam sistem dilakukan menggunakan pompa vakum. Proses vakum memakan waktu 10 hingga 15 menit dengan tekanan mencapai minus 30 psi. Setelah pompa vakum dimatikan, proses vakum ditahan 15 menit untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran pada tiup alat uji. Kemudian yang kedua, pengisian refrigan, yaitu dilakukan dengan cara frost line. Dalam proses pengisian refrigan menggunakan charging manifold. Yang ketiga, current ampere, disesuaikan dengan spesifikasi AC, yaitu antara 2,8 sampai dengan 3,2 ampere. Adapun prosedur yang kedua adalah prosedur pengujian alat. Yang pertama, bak reservoir diisi dengan air. Kemudian pompa dihidupkan untuk mengalirkan air ke dalam heat exchanger hingga air mengalir keluar dari saluran output heat exchanger. Yang kedua, kompresor dihidupkan selama 15 menit untuk melakukan running mesin. Yang ketiga, jika kompresor sudah bekerja dengan normal, maka matikan kompresor. Kemudian prosedur yang terakhir adalah prosedur pengambilan data. Adapun proses pengambilan data ialah sebagai berikut. Yang pertama, data yang pertama yang diuji adalah dengan laju aliran massa air. Laju aliran massa air di sini ditentukan terlampir pada modul. Untuk mendapatkan laju aliran massa, kita mengaturnya menggunakan Gauss valve dan juga ball valve. Untuk pengukuran laju aliran massa tersebut, kita menggunakan gelas ukur dan juga stopwatch. Kemudian yang kedua adalah data dicatat pada form yang telah tersedia. Data yang dicatat meliputi temperatur dan juga tekanan. Untuk menghitung tekanan, kita ada 4 titik. Pada input dan juga output di evaporator dan juga kondensor. Sedangkan untuk mengukur temperatur yang dicatat itu pada input dan output kondensor dan juga evaporator, kemudian temperatur air dalam reservoir dan heat exchanger serta temperatur lingkungan. Kemudian lakukan pencatatan sebanyak 3 kali. Setelah pencatatan dilakukan sebanyak 3 kali, lakukan pengujian dengan laju aliran massa yang berbeda. Baiklah, saya akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu rumus dan persamaan yang digunakan pada pengolahan data praktikum sistem pengkondisian udara. Untuk rumus atau persamaan yang digunakan itu yang pertama ada efek refrigasi atau ER sama dengan H1 dikurang H4. H1 merupakan entalpi awal pada proses kompresi dan H4 merupakan entalpi awal pada proses penguapan. H1 dan H4 memiliki satuan kilojoule per kilogram. Yang kedua adalah kerja kompresi. Pada kerja kompresi ini memiliki 2 buah rumus. Yang pertama, WK sama dengan H2 dikurang H1, yang dimana H2 merupakan entalpi awal pada proses desuperheating. Ya, kemudian H1 merupakan entalpi awal pada proses kompresi. Kedua H2 dan H1 memiliki satuan kilojoule per kilogram. Yang ketiga ada daya aktual kompresor, memiliki persamaan PK sama dengan V dikali I dikali cos theta. V merupakan tegangan listrik dengan satuan volt dan I merupakan arus listrik dengan satuan ampere. Cos theta merupakan faktor daya listrik. Yang keempat ada kalor buang kondensor dengan rumus Q kecil K sama dengan H2 dikurang H3. H2 merupakan entalpi awal pada proses desuperheating dan H3 merupakan entalpi akhir pada proses kondensasi. H2 dan H3 memiliki satuan kilojoule per kilogram dan QK merupakan
memiliki satuan kilojoule per kilogram. Yang kelima ada kalor buang total kondensor dengan persamaan Q besar K sama dengan M dot ref atau laju aliran massa dengan satuan kilojoule per kilogram dan dikali Q kecil K atau kalor buang kondensor. Kemudian yang terakhir ada COP atau Coefficient of Performance dengan persamaan ER per WK, di mana ER merupakan efek refrigerasi dan juga WK merupakan kerja kompresi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi dari sistem pengkondisian udara. Terima kasih.